Sebentar ya. Zamili. Silakan Zamili. Giliran ditanya simbol imannya langsung mencret. Itu adalah kekuasaan. Ngarang aja. Ngarang loh, ngarang kekuasaan. Ya silakan Jamili, nyalakan kamera dulu Bang. Izin dulu Bang Edis, saya baru pulang dari kantor, izin turun dulu. Ini mau pulang ke rumah dulu sebentar. Oke, baik. Silakan Bang, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Kita kasih naik, ada Pangeran Buton. Silakan Pangeran Buton. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, di follow kita tembuskan sampai 1 juta followers. Ya, selamat malam Bang Pangeran Buton. Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mau menyambung yang tadi atau mau membuka isu baru? Tidak Bang, saya mau sambung yang tadi, tapi ada 2 pertanyaan ini Bang. Silakan. Bisa 2, bisa 3. Silakan. Nah, saya mau lihat tanggapan dari para saudara kita yang Kristen ini kan. Tanggapannya bagaimana? Yang bisa dijelaskan oleh Bang Edis lah. Yang mana itu? Pertanyaan saya begini Bang. Kan tadi Bang Edis bilang, yang saya kutip tadi, bahwa ada peristiwa pensaliban di situ. Betul. Ada peristiwa di situ terjadi, makanya para Kristen itu, saudara kita Kristen ini, dia pakai lambang salib itu karena ada peristiwa kan. Begitu kan Bang Edis? Betul, betul. Yang jadi pertanyaan saya, kalau peristiwa itu terjadi di situ, mungkin yang lebih peristiwa bagi Yesus itu yang lebih sadis lagi, mungkin yang lebih bagus lagi. Kenapa tidak ada peristiwa yang terjadi pada Yesus itu ketika dia bangkit? Dia bangkit kan setelah dia mati kan dia dibawa di dalam gua ini. Okay. Dia bangkit di situ kan? Okay. Kenapa tidak di situ saja? Tidak ada di situ, maksudnya. Contoh mungkin masuk di dalam goa atau kan ada tempat tidurnya. Kenapa tidak dijadikan lambang itu bagi Kristen? Karena itu dia lebih sadis lagi. Kenapa? Karena dia bangkit ini. Baik. Ada Bang, ada. Tenang. Oke, baik. Kalau Anda berkata tentang kami juga peringati itu. Ini contoh ya, contoh. Kami juga memperingati tentang hari kebangkitan Yesus. Hari peristiwa penyaliban Yesus. Kita peringati semua Bang. Pada waktu kebangkitan ya, nih. Ketika kami memperingati hari kebangkitan, nih. Seperti ini Bang ya. Kubur kosong seperti itu nih, seperti ini. Saya kasih contoh seperti Anda nih. Ya. Ada juga Bang, ada semua kok nih. Ini contohnya nih mengenai kubur kosong. Anda kan bilang, kenapa lambangnya nggak peristiwa kebangkitan? Ada nih kubur kosong, bahkan ada lagunya kami. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ada Bang, ada. Ada semua Bang. Jadi setiap peristiwa yang kami peringati di dalam perayaan-perayaan agama kami, iman kami, ada lambangnya. Entah itu lambang kain kafan yang tergulung, entah itu lambang batu yang terguling, ada Bang. Ada. Seperti itu. Nah, cuman yang pengen kami tanyakan kepada kalian, kalau memang kalian itu mengimani peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, kalau memang iman kalian, agama kalian itu betul-betul nyata, real, saya mau tanya sesuatu boleh nggak? Bang, sabar dulu Bang, belum selesai. Nah, mulai. Silakan. Nanti abang bertanya. Silakan. Tapi abang kan, saya harus mau selesaikan dulu ini Bang. Nah, maksud saya begini Bang, itu oke, abang kasih peristiwa kayak tadi, macam di dalam gua tadi. Tapi maksudnya, ini saya bandingkan, kalau yang lebih sadis lagi ini kan, di situ kan peristiwa Yesus, dia kan mati, bangkit lagi. Kenapa tidak yang jadi topik utama yang dijadikan lambang kayak begitu maksudnya, dibandingkan dengan salib? Nah itu. Oh, maksud Anda kenapa agama Kristen
tidak menggunakan lambang kebangkitan itu sebagai lambangnya gitu. Benar bang, itu Ya, maksudnya. boleh-boleh saja, boleh-boleh saja bang, nggak apa-apa. Cuman nanti gimana cara bikinnya lambang kubur kosong tuh gimana cara bikinnya? Terus di gereja gitu dibikin kubur kosong ya agak berat lah bang, ya lebih mudah salib gitu. Boleh-boleh saja bang. Orang Kristen menggunakan bang lambang Kristen itu banyak bang. Ada alfa omega, ya ada huruf A sama omega. Ya, Oke Tan bang, jadi tidak harus maksudnya tidak harus begini-begini, tidak harus begitu. bang, lambang kekristenan itu banyak. Begini juga boleh. Alfa Omega juga boleh. Roh Kudus, lambang burung merpati juga boleh. Artinya setiap kami gunakan lambang, pokoknya bisa kami jelasin. Kami tidak pernah mengarang sebuah lambang yang kami nggak ngerti. Contoh bang, abang tahu orang gila atau polisi gadungan? Tahu? Ketika seorang polisi gadungan, dia menggunakan lambang-lambang, atribut-atribut kepolisian. Contoh, misalnya apa itu? Ya, lambang apa itu? Kewenangan itu. Dia ditanya, apa ini artinya? Pasti dia begini, Karena dia nggak tahu, karena dia maling. Karena seorang itu memang maling, dia seorang maling. Karena dia maling, dia tidak tahu apa itu. Namanya juga maling, dia bukan pemiliknya. Sama begini. Bang, zaman sekarang orang pasti punya handphone. Saya pastikan zaman sekarang orang pasti punya handphone. Setuju nggak dengan saya? Tidak semuanya bang, tapi lebih banyak punya handphone. Oke, punya. Saya belum pernah lihat orang nggak punya handphone zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu boleh lah, masih ada yang nggak punya handphone. Kalau di saya banyak yang tidak punya handphone bang. Oke, baik. Nah, kalau orang punya handphone, punya dia, milik dia, dia pasti tahu di mana dia beli itu, apa passwordnya. Dia pasti tahu, bener nggak? Kalau handphone itu milik dia. Setuju nggak dengan saya? Setuju, itu setuju, benar itu. Jika seorang memegang handphone, ditanya beli di mana, apa passwordnya, dia nggak tahu, dia pasti maling. Pasti handphone itu bukan punya dia, ada di tangannya, entah dia itu kan pasti bukan milik dia. Nah, ketika kami orang Kristen menggunakan simbol-simbol, baik itu salib, ya, baik itu apa, alfa dan omega, baik itu misalnya apalagi lambang burung merpati, api, lidah api dan lain sebagainya. Kami mengerti menjelaskan itu. Alfa dan omega bercerita tentang di dalam kitab Wahyu, yang awal dan yang akhir. Lidah-lidah api membuktikan pencurahan Roh Kudus. Burung merpati menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Banyak bang lambang-lambang yang kami gunakan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa di dalam iman kalian sampai hari ini nggak jelas apa identitas kalian? Saya kasih contoh. Tapi ketika Anda menjelaskan jangan ngarang seperti yang tadi ya. Itu lambang kekuasaan. Apa itu? Ngarang bebas. Nih, sebentar. Jangan dulu tanya saya. Takut ditanya kan? Takut mereka ditanya. Memang tidak. Memang kalau ditanya mereka, tadi kan saya kan dua pertanyaan. Baru habis itu baru abang tanya saya. Bilang aja bang, takut bang. Kalau kami jangan ditanya bang, karena memang kami ini nggak jelas gitu bilang. Begini bang. Bang, Anda sudah memberikan banyak pertanyaan. Sekarang biar fair, biar kita itu diskusinya enak. Anda jangan berani nanya terus. Kalau kata Rudi Iskariot, sebentar bang. Kalau kata Rudi, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Biar senang dia. Kita kutip dulu omongan dia. Nanti kerja kau jadi begoders. Berani ditanya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kita senangkan dulu dia, biar nggak dia. Kita hibur dulu. Ini sudah setuju. Oke, sekarang boleh nggak saya nanya balik sama Anda? Satu kali pertanyaan baru abang bertanya kepada saya. Anda sudah nanya berapa pertanyaan? Memang mereka ini kalau ditanya takutnya setengah mati. Oke, sekarang gimana? Boleh saya bertanya? Satu pertanyaan bang, baru abang bertanya kepada saya. Ya udah, kita ngalah aja teman-teman. Mereka ini kan karena nggak jelas nggak apa-apa. Ya. Silakan. Apalagi pertanyaan Anda? Begini bang, supaya saya bisa paham lagi, mengerti penjelasan bang Edis ini bagi
bagaimana. Karena begini, kalau menurut saya yang saya tangkap dari Bang Edis, cerita diskusi lintas agama ini, memang sampai kapanpun ini antara Muslim dengan Kristen ini tidak akan ketemu. Contoh, saya contohkan ini. Saya memperlurus ini sedikit ini. Itu Yesus bagi Muslim itu adalah Yudas Iskariot yang sedangkan Kristen itu adalah Yesus benaran. Itu saja sudah beda, Bang. Lalu untuk apa mau diperdebatkan? Oke, sudah bisa tanggapi? Sudah beda. Jadi sampai kapanpun itu titik temunya tidak ada. Kalau mau bahas tentang Yesus itu Tuhan, ini tidak akan ketemu itu sampai kapan? Karena dari situ saja sudah beda pandangan. Boleh saya jawab? Tidak perlu berbicara panjang lebar ke sana ke sini. Boleh saya jawab? Begini, sabar dulu Bang, sabar. Oke, nanti Abang jawab. Saya jelaskan sedikit Bang. Menurut macam keyakinan, saya tangkap dari tadi kemarin malam Abang bilang keyakinan tidak perlu bahwa salib begini, mau begini, tidak perlu lagi atau bagaimana. Itu siapa bilang tidak perlu, Bang? Aduh, memang kalian ini nangkepnya itu susah. Saya tidak bilang tidak perlu. Yang saya katakan, kalau ada seseorang berkata, kalau tidak melakukan tanda begini, doanya tidak diterima. Itu yang saya bilang bukan Alkitabiah. Itu tidak Alkitabiah. Tanda seperti ini merupakan satu identitas. Begitu loh. Kami ini seorang Kristen. Ya, melambangkan lambang salib, ada peristiwa di baliknya. Saya bilang seperti itu. Yang saya katakan, kalau dikatakan wajib begini, kalau nggak begini doanya nggak diterima Tuhan Yesus, itu saya bilang itu nggak benar. Itu. Nah sekarang gini. Boleh gantian saya bertanya dan bernarasi juga sedikit menanggapi Anda. Boleh. Baik. Pertama, saya tanggapi dulu. Anda berkata begini, tidak akan ketemu, tidak akan berujung pertemuan antara Anda dan iman Anda dan iman saya. Memang betul tidak akan ketemu kalau Anda nggak mau mikir. Kalau nggak mau mikir nggak akan ketemu. Gimana? Sekarang begini, Anda bilang, bagi kami Yesus itu adalah Yudas. Bagi kami. Pertanyaan saya, dalilnya di mana? Mana dalilnya di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu Yudas? Kalau Anda ngarang bebas, kalau Anda tidak mau mikir, tidak mau belajar, memang kita nggak akan ketemu. Kalau Anda mau berpikir, mau belajar, betul-betul Anda mencurahkan kekuatan dan kemampuan Anda untuk mempelajarinya, kita ketemu kok. Dan pasti Anda akan meninggalkan, yaitu yang nggak jelas itu. Sekarang, katanya sama Anda. Balik dulu kamera saya. Oke. Anda pernah lihat ini di masjid nggak? Pernah Bang? Pernah. Kalau Anda tadi sudah bertanya mengenai simbol salib, sudah kami jelaskan peristiwa latar belakang. Jelaskan peristiwa apa yang terjadi di balik ini. Kenapa kalian menggunakan lambang ini? Mencret. Mencret. Ya udah. Kenapa kalian menggunakan simbol itu? Begini Bang, kalau ini menurut saya. Jangan menurut Anda, kalau menjawab harus menurut literasi. Kalau menurut Anda tidak dijadikan sumber rujukan untuk menjelaskan agama Islam. Coba, sumber rujukannya di dalam kitab suci, di dalam hadis, dalam apa? Coba silakan. Begini, kalau menurut keyakinan saya, itu keyakinan saya. Menurut keyakinan saya Bang. Kalau langsung mencret, bayangkan untuk lambang, bayangkan ya, Anda seorang polisi, misalnya Anda seorang polisi, Anda pakai lambang, ini menurut saya, ini buat ngerok, ini kalau masuk angin, buat kerokan, Anda bagaimana? Gak boleh menurut Anda, harus menurut apa yang betul-betul semua sepakati. Kok menurut Anda? Makanya saya bilang, bayangkan untuk identitas saja kalian ini nggak jelas.
Betul-betul nggak jelas identitas kalian ini, nggak jelas apa kalian ini sebenarnya. Coba jelaskan kepada saya, kenapa simbol kalian itu adalah bulan sabit? Kadang ada bintangnya, kadang nggak ada bintangnya. Ya silakan. Apa itu? Nah, begini Bang, kalau ini saya mau jawab ini, saya belum baca itu barang yang tentang itu saya belum paham karena saya ini bukan ustadz Bang. Tapi menurut keyakinan dan pemahaman saya, bahwa kenapa harus macam bulan dan bintangnya dia tidak pakai bukan matahari ya? Bingung Anda kan? Bayangin untuk simbol saja Anda nggak ngerti. Bayangin Bang, ada orang Indonesia. Indonesia itu apa sih simbolnya? Lambangnya apa sih? Oh, kami punya bendera merah putih. Ya, merah melambangkan keberanian, darah putih, merah putih. Ya kan? Kesucian. Kemudian burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada 17. 17 itu melambangkan tanggal. Kemudian ada 45 bulu leher, tahun 45. Kemudian ada 8 bulu ekor, itu bulan 8. Bisa dijelasin, karena itu asli milik kita, barang punya kita itu. Sekarang, jelaskan kepada, sebentar Bang, jelaskan kepada kami, kenapa kalian pakai simbol bulan sabit? Apa itu? Silakan. Punya siapa itu? Kalian maling dari mana itu simbol? Silakan. Begini Bang, kalau Muslim tidak seharusnya mau pakai bulan sabit, tidak semua mau pakai juga boleh, yang tidak mau pakai juga boleh. Tidak semua begitu, itu tidak harus mau pakai bulan sabit itu. Oke, sebentar. Kita akan tunjukkan dulu ya, pakai boleh nggak pakai boleh. Saya bukan tanya pakai boleh nggak pakai boleh. Yang saya tanya, apa peristiwa apa atau apa yang ingin disampaikan pada bulan sabit itu? Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya. Nah, coba jelaskan apa kepada saya. Kalau itu saya belum baca Bang, tentang peristiwa apa terjadi itu saya belum tangkap di situ. Bayangkan teman-teman, ibarat kata ada satu misalnya ada kesatuan, entah itu polisi, entah itu tentara, entah itu apa. Ada ditanya, prajurit, stop! Apa itu ini? Lambang ini? Entah apa begitu kan? Oh, enggak tahu. Bagaimana Anda seorang tentara tetapi tidak tahu Anda menggunakan simbol apa? Memang Anda ini tiada lain, tiada bukan adalah seorang gadungan. Bang, jangankan Anda, dengar. Jangankan Anda, ustadz besar sekalipun kalau ditanya kenapa lambangnya bulan sabit, kadang-kadang ada bulan, kadang-kadang nggak ada ininya, nggak ada bintangnya, bingung mereka. Ternyata, Anda tahu nggak penjelasannya? Tahu nggak penjelasan orang-orang setelah ini diteliti? Tahu nggak kenapa? Ternyata ini bukan lambang agama Anda. Bayangkan, 1400 tahun kalian salah pakai lambang. Ngeri nggak kalian? Ngenes. Iman kalian itu iman yang ngenes loh. Ngenes. Bayangkan 1400 tahun kalian salah pakai lambang. Ngeri nggak itu? Sampai sekarang kalian kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Nih, loh, sebentar. Ini sudah dijelaskan. Dengar, ini sudah dijelaskan oleh pakar-pakar agama Anda. Ini bukan merupakan simbol agama kalian. Kalian 1400 tahun salah pakai simbol. Ngeri nggak? Ngenes kalian itu, ngenes. Begini Bang, kalau menurut saya, saya nih, untuk apa dengan simbol itu Bang? Maksudnya mau bicara bukan simbol untuk itu, apa dengan simbol? Begini, bukan untuk apa dengan simbol. Anda kan bertanya kepada kami, apa itu salib? Kenapa? Ada apa dengan lambang salib itu? Kami bisa menjelaskannya, ada peristiwa sejarahnya. Jadi kami mengimani sesuatu yang real, sesuatu yang terjadi. Nah sekarang saya balik sama kalian. Kenapa kalian menggunakan simbol itu? Bulan sabit, kadang-kadang ada bintangnya, kadang-kadang nggak ada. Meninggal dunia dia. Aduh, berat. Gimana? Saya belum baca itu Bang.
Ya, kalau belum baca ya berarti nasibmu lah itu. Berat ini ya. Iya, kita turunkan dulu lah ya. Anda nggak ngerti apa-apa pun ngapain di sini. Yuk, kita kasih naik